hadirin yang kami hormati, agenda rapat dengar pendapat hari ini yaitu 1. Tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat tanggal 30 Maret ini yang terakhir 2021. Penjelasan lebih lanjut terkait penyelesaian honorer yang sudah lulus menjadi P3K, utamanya guru 34.317 sisa guru P3K untuk mendapatkan penggajian. Informasi terkini mengenai juga tambahannya selanjutnya yang kedua adalah informasi terkini mengenai rekrutmen 1 juta P3K yang langsung saja ke kesimpulan. Mudah-mudahan di atas tidak ada kesalahan bersama. Langsung ke poin 2A, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI, Kemenq RI, Kemendagri RI, Kemenpan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia masing-masing menyampaikan perkembangan terhadap 34.317 guru lulus P3K untuk mendapatkan SK dan penggajiannya sebagai berikut. 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian PKN RI menyampaikan data perkembangan guru P3K sebagai berikut. Guru lulus passing grade sejumlah 34.954 orang, formasi guru P3K sejumlah 34.317 orang, guru P3K yang telah mendapatkan SK dan nomor induk NI P3K sejumlah 33.987 orang. Dari seluruh tahapan seleksi ASN guru THK 2 tahun 2020, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian PKN RI mencatat sisa GTK 2 sejumlah 121.954 orang. Selanjutnya, ini informasi ya untuk diselesaikan. Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbud RI menyampaikan bahwa berdasarkan data PKN per Maret 2021, guru yang lulus P3K tahun 2019 dan telah mendapatkan SK sebanyak 381 orang. Dari guru P3K sebanyak 33.881 orang tersebut tercatat berdasarkan rekognisi data guru ASN P3K sebagai berikut. Terdaftar dalam Dapodik 33.459 orang, tidak terdaftar Dapodik 422 orang, bersertifikasi telah valid 4.409 orang, bersertifikasi tidak valid 588 orang, belum bersertifikasi 28.462 orang. Dari seluruh tahapan seleksi ASN guru THK 2 tahun 2020, Ditjen GTK Kemendikbud RI mencatat sisa GTK 2 sejumlah 115.791 orang. Nah, ini ada perbedaan, satunya 121. Nah, ini menurut GTK ada 115. Nah, ini juga saya kira perlu sinkronisasi karena ini harus diselesaikan. Karena ini janji dari pemerintah ketika rapat gabungan di akhir periode yang lalu. Terus terkait perkembangan informasi rekrutmen 1 juta guru P3K, Dirjen GTK Kemendikbud Ristek RI menyampaikan sebagai berikut. A. Kebutuhan guru P3K pada semua jenjang sejumlah 1.2.616 orang. B. Estimasi formasi tahun 2021 sejumlah 516.972 orang dan kebutuhan pada tahun 2022 sejumlah 485.644 orang. C. Alokasi gaji untuk tahun 2021 sebesar 18,4 triliun dan pada tahun 2022 sebesar 10,8 triliun sehingga total kebutuhan gaji guru P3K sebesar 29,2 triliun. Rincian kebutuhan guru P3K dan anggarannya sebagai berikut. TK total kebutuhan gaji P3K tahun 2022 87 triliun 233.699.000. SD sampai SMP 23 triliun sampai 2022 ya. 23 triliun 622 juta miliar 178 juta 686.750. Kemudian sekolah luar biasa
total kebutuhan gaji P3K sampai 2022 145 miliar 756 juta 11.000 rupiah. Kemudian SMA SMK total kebutuhan gaji P3K sampai tahun 2022 5 triliun 352 miliar 973 juta 604.250, sehingga totalnya untuk kebutuhan 1.2.616 guru, estimasi formasinya ada rinciannya itu 2021-2022, dan total kebutuhan gaji P3K tahun 2022 totalnya ada 29 triliun 208 miliar 141 juta 201.000 rupiah. Itu saya kira, dan harapannya angka-angka ini diperhatikan semuanya dan sinkronisasi, karena supaya nanti tidak ada kena refocusing itu tadi. Kalau refocusing tapi berkait dengan gaji, saya kira ini ada masalah di kemudian hari. Kemudian 3, Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI menyampaikan upaya percepatan guru P3K sebagai berikut. A. Telah mendorong pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengalokasikan anggaran untuk gaji dan tunjangan P3K dalam APBD tahun anggaran 2021 melalui surat Dirjen Bina Keuangan Daerah nomor 910/2507 /KUDA tanggal 7 April 2021. B. Alokasi tersebut bersumber dari DAU sebagaimana penjelasan surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S/6/PK/2021 tanggal 31 Maret 2021 bahwa alokasi dasar perhitungan dana alokasi umum DAU tahun anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2020 APBN tahun anggaran 2021 telah memperhitungkan jumlah gaji aparatur sipil negara, ASN daerah, termasuk di dalamnya formasi P3K tahun 2021. C. Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan belanja gaji dan tunjangan P3K tahun anggaran 2021, agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai dimaksud dalam APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 1. Melakukan pergeseran anggaran untuk menambahkan alokasi belanja gaji dan tunjangan P3K daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pergeseran anggaran terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2021 serta diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Yang keempat, Dirjen Anggaran Keuangan Dirjen Anggaran Kemenq RI menyampaikan A. Kebijakan dana alokasi umum tahun anggaran 2021 adalah 1. Menyempurnakan alokasi dasar pada formula DAU untuk mendukung kebijakan yang mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM dengan mempertimbangkan formasi PNS daerah dan P3K. 2. Pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25% dari DTU untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dan memperkuat pembangunan SDM di bidang pendidikan, antara lain untuk pembayaran gaji guru non-PNSD sebesar 19,4 triliun sesuai dengan realisasi penerimaan dan pengangkatan guru non-PNSD. 3. Penyaluran secara sistematis berbasis kinerja untuk mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk pencapaian output layanan. Pada tahun anggaran 2020 telah dialokasikan pagu 4.260,55 miliar atau 4 triliun yang bertujuan memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengangkatan P3K, tidak termasuk formasi P3K di DKI Jakarta. Pengalokasian ini menjadi temuan BPK mengingat belum adanya regulasi yang menjadi acuan
dalam pelaksanaan pengangkatan guru ASN P3K dan keterlibatan pengangkatan P3K di daerah. C. Untuk tahun anggaran 2021, kebutuhan guru P3K berdasarkan surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB nomor B/11-11-SM-07.00/2020 tanggal 4 September 2020 tentang penyampaian rencana formasi CPNS daerah dan P3K guru tahun 2021 dan surat Mendikbud nomor 62791/MPK-A/KU 2020 tanggal 17 Juli 2020 mengenai kebutuhan guru non PNS tahun 2021 telah disiapkan alokasi anggaran sebesar 19.109.107.828.000 rupiah untuk asumsi kebutuhan guru P3K tahun 2021 sejumlah 1.002.616 guru P3K dengan rincian SD 601.189, SMP 229.498, SMA 83.718, SMK 88.211. Total ada 1.002.616. 5. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB RI menyampaikan data perkembangan guru P3K sebagai berikut. A. Guru lulus passing grade sejumlah 34.954 orang. B. Formasi guru P3K sejumlah 34.317 orang. Datanya masih sama. Terkait perkembangan informasi rekrutmen 1 juta guru P3K, Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB RI menyampaikan bahwa estimasi formasi guru P3K tahun 2021 sejumlah 525.667 terdiri dari 128.631 diusulkan dari 34 provinsi dan 397.036 diusulkan dari 487 kabupaten kota. B. Terhadap paparan dan penjelasan dari Kemendikbud RI dan Kemendikbudristek ya sekarang. Nah ini bicaranya sekarang Kemendikbudristek RI, nggak Ristek sekarang Mbak, nomenklaturnya Mbak atau Mas. Kemendagri RI, Kemenq itu dikasih. Kemenq RI, Kemenpan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi 10 DPR RI memberikan catatan dan masukan sebagai berikut. 1. Mengenai hasil seleksi guru P3K tahun 2019, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI, Kemendagri RI, dan BKN RI untuk menekankan kepada pemerintah daerah yang kurang persyaratan administrasi usulan atau daerah yang belum menyampaikan usulan formasi namun telah lulus passing grade untuk segera melengkapi persyaratan dan mengusulkan formasi. Ya, tadi ada yang paling banyak Pandeglang dan seterusnya, maka ini barangkali Kemendagri dan Kemendikbudristek harus berkoordinasi. Kemudian yang kedua, mendorong Kemenq RI untuk menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah dan menyampaikan skema anggaran secara komprehensif, khususnya mengenai alokasi anggaran sebesar 19.307.828.000 rupiah. Mengingat sampai saat ini per tanggal 23 Juni 2021 belum terrealisasi, meskipun anggaran tersebut sudah dicairkan per bulan kepada Pemda melalui skema anggaran DAU. Mengenai surat edaran tersebut agar disampaikan paling lambat tanggal 14 hari ke depan. Yang selanjutnya, nomor 3, mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian lembaga terkait penyelesaian hasil seleksi guru P3K menjadi ASN tahun 2019 dan permasalahan seleksi 1 juta P3K tahun 2021. 4. Mendorong Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, Kemenq RI, Kemenpan RB RI, dan BKN RI menerbitkan regulasi bersama untuk memastikan ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi guru P3K tidak hanya tahun 2021 atau 2022,
namun ketersediaannya disesuaikan dengan masa kerja berdasarkan SKP 3K. 5. Mendorong Kemendikbudristek RI, Kemenpan RB RI, dan BKN untuk meningkatkan koordinasi guna memastikan data, angka-angka terkait adanya perbedaan data yang masuk mengenai guru THK yang ikut seleksi 1 juta P3K. Tidak hanya ini, yang di atas ini kan sisanya juga ada ini. Silakan ditambahkan itu, biar tidak hanya yang 1 juta ya. Tidak hanya 1 juta ya, di atas kan, ya. Izin bertanya, itu 1 juta itu disebutin 1 juta apa kan kemarin tuh sempat kita dapat angkanya 1 juta sekian. Iya, tadi 1.020.000 Nah, harus gitu Pak. Izin Pak, mohon maaf Pak. Yang lain mana pesertanya? Apa? Rapotnya? Ikut seleksi. Kalau satu lapor lah. Gimana? Raport. Itu tadi kan programnya namanya 1 juta P3K Pak Ferdi. Tetapi tadi Bu Nunu menyampaikan ini siapa? Sampai tahun 1 juta 2.616. Gimana, mau disebut begitu atau? Ya itu kan program, ini kan yang ikut seleksi 1 juta. Nah 1 juta itu kan sebenarnya yang ikut seleksi kan 1 juta sekian tadi Pak. Bukan programnya, yang kalimat ini, izin Pak, yang kalimat ini kan bukan program. Tapi yang ikut seleksi jumlah diganti 34.000. Sejumlah guru. Sejumlah, oke. Udah. Terhadap penyelesaian sejumlah 34.317 guru P3K, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, Kemenq RI, Kemenpan RB RI, dan BKN RI untuk membuat lini masa tahapan penyelesaian sampai 34.317 guru P3K mendapat gaji dan kesejahteraannya. Tadi kan tinggal yang itu di atas nomor 1 itu tadi sama. Coba dilihat nomor 1 nih. Nomor 1. Agak. Atau dilengkapi nomor 1-nya aja Pak Fikri. Nomor tadi ya yang tadinya di untuk segera melengkapi. Oh, iya. Belum lulus passing grade. Tadi kan ada yang sudah lulus, tapi Pemdanya tidak ini. Itu di poin berapa ya? Ini kalimatnya sebetulnya nomor 1 Pak Ketua, tapi tinggal ditambahkan angkanya. Oh. Jadi yang telah lulus passing grade itu kan sebetulnya jumlahnya itu adalah 3. Oh, betul. Oh, udah, iya. Iya benar, berarti tinggal ngasih itu di sini. Jadi tidak usah ada poin nomor berapa tadi, 5. 5. Ya, dilengkapi aja nomor 1. Dilengkapi nomor 1-nya ya. Mengenai hasil seleksi guru P3K tahun 2019, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, BKN RI untuk menekankan kepada pemerintah daerah yang kurang persyaratan administrasi usulan atau daerah yang belum menyampaikan usulan formasi namun telah lulus passing grade sejumlah 34.317 guru P3K untuk segera melengkapi persyaratan dan mengusulkan formasinya. Oke. Saya kira itu sudah cukup ya. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Di nomor 1 itu apakah tidak sebaiknya yang disampaikan adalah yang sisanya saja Pak Ketua? Betul, sisanya. Jadi bukan 34.317 karena itu kan sudah ditetapkan formasinya. Sisanya itu adalah 637 dari yang lulus semuanya itu kan adalah 34.954. Iya. Tapi kalau mau disebut dari sejumlah 637 guru P3K dari 1.000 itu nggak apa-apa. 637.000. Bukan 637 Pak Ferdi. 637 tok. Oh, 637 tok. Iya. Hanya 637. Ditambah dari belakang ya dari sejumlah 34.954. Nah, iya. Kalau
954 orang, 954 yang lulus passing grade. Sudah di depan sudah. Ya. Namun telah lulus passing grade sejumlah 637 guru P3K dari sejumlah terus dari 34.954 guru untuk segera melengkapi persyaratan dan mengusulkan formasinya. Tadi kalau Pemda yang beralasan APBD-nya tidak cukup gimana? Kita minta komunikasi Pak dari pemerintah, tanya lagi. Berarti ini tadi poinnya sudah masuk belum ya? Belum Pak. Sudah? Kita minta, jadi ada bunyi poinnya sendiri. Kalau boleh Pak. Bisa Kemendikbud RI untuk melakukan komunikasi. Yang ini gimana Pak Ferdi nomor 3 mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan KAN terkait penyelesaian hasil seleksi guru P3K menjadi ASN tahun 2019 dan permasalahan ini umum. Itu dengan KL. Kan satu sisi yang dipertanyakan Pak Fikri yang perlu diklarifikasi adalah bagi yang disampaikan Pak Fikri tadi, jadi APBD mana Pemda kabupaten kota yang ataupun belum siap dengan APBD-nya itu siapa, nah itu kita minta untuk melakukan komunikasi ulang. Komunikasi kembali ya kepada pemerintah daerah. Kan ada yang provinsi nggak? Daerah ya provinsi dan kabupaten kota, biar aja udah daerah gitu. Oke. Untuk memastikan kesanggupan melalui pembayaran melalui APBD. Mendesak Kemendikbudristek RI melakukan komunikasi kembali dengan pemerintah daerah. Dia mau nanya boleh? Kesanggupan. Boleh Bu. Gimana Bu? Itu hanya Kemendikbudristek atau sama Kemendagri? Kemendagri. Kemendagri juga. Dengan Kemendagri ya Pak? Iya, dan Kemendagri. Karena kan nanti konsultasinya sama Kemendagri, bukan sama Kemdikbud. Betul. Iya. Mendesak Kemendikbudristek RI dan Kemendagri RI melakukan komunikasi kembali dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesanggupan mengalokasikan gaji dan tunjangan guru P3K melalui APBD. Cukup ya? Cukup. Menuju tidak Pak? Kemenkyu, iya ya, memastikan atau berarti Tapi kan katanya Kemenku anggarannya udah ada tadi. Sudah ada. Udah ada buat apa? Ya sudah. Kalau anggarannya sudah ada kan, tadi statement dari Kemenku anggarannya sudah ada. Iya, sudah. Ya, Kemenku cuma Kemudian nomor alokasi ya. Tadi kan maksudnya mereka cuma mengalokasi. Sementara yang memastikan alokasi dari pusat, sementara yang memastikan di daerah itu ada alokasi secara spesifik kan harus didagri sama Dikbud. Betul. Iya cukup. Udah cakep kepul dia. Mendesak Kemendikbudristek dan Kemendagri melakukan komunikasi kembali, saya kira. Oh beda ya? Oh udah cukup. Kemudian yang kelima, mendorong Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, Kemenkyu RI, Kemenpan RI menerbitkan regulasi bersama. Ini seperti yang lalu ini. Sudah saya kira kita tekankan lagi. Kemudian mendorong Kemendikbudristek RI, Kemenpan RI, dan BKN untuk meningkatkan koordinasi guna memastikan data, angka terkait adanya perbedaan data yang termasuk
yang masuk mengenai guru THK yang ikut seleksi sejumlah sekian. Izin Pak Fikri, kalau Ya. untuk nomor 5, 1.2616 itu bukannya ikut seleksi, tapi formasi atau kebutuhan Pak. Kalau ikut seleksi mungkin lebih dari 1,3 ya seluruh kategori 1, 2, 3, 4 tadi. Ini 1 juta ini kan formasi atau kebutuhan. Berarti yang ikut seleksi sesuai dengan formasi yang tersedia Ya, atau formasi yang direncanakan ya. sesuai dengan formasi Seleksi. ditawarkan. Sesuai formasi ya ini sesuai Ya. dengan formasinya 1 juta itu tadi Ya. disebut Formasi. tadi. Angkanya tetap, cuma Ya. kalimatnya disempurnakan. Angkanya tetap, kalimatnya sesuai seleksi sesuai formasi, Sesuai kebutuhan atau sesuai formasi yang sesuai Jadi yang ikut seleksinya dicoret. formasi kebutuhan, Nah, sesuai formasi kebutuhan. sesuai formasi kebutuhan. Yang menentukan formasi siapa, Bu? Ini kebutuhan Pak, formasi. Jadi ini Kementerian Pan RB, Pak. Oke. yang mengajukan kebutuhan kebutuhan. Oke. Itu angkanya Terkait benar ya? adanya perbedaan data yang masuk mengenai guru THK sesuai formasi kebutuhan 1.2616 guru P3K dan sisa GTHK 2. Ini tentang data, jadi kesesuaian data. Cukup ya? Titik tekannya di kesesuaian data. Loh, apa? Kebutuhan formasi Pak. 7. Mendesak pemerintah untuk kebutuhan informasi. Bukan Sesuai formasi kebutuhan. kebutuhan formasi. Kebutuhan formasi. Cukup saya kira. Yang ketujuh, mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran untuk guru yang lulus seleksi P3K dianggarkan setiap tahun melalui APBD. Ada komentar? Cukup ya? Tadi tuntutan-tuntutan tadi soalnya dari koordinasi pesan-pesan soalnya. Sudah, selanjutnya sudah. Yang ke-8 ada? Supaya Ada, Pak. anu, Ada yang ditulis, ke-8. ya, tertulis. Ya. Iya, artinya yang tadi belum dikomentari dan belum dijawab, tapi ada di dalam rekaman. Saya kira mohon untuk kemudian diberikan tanggapan secara tertulis dari masing-masing. Kapan harus disampaikan ke Komisi 10? Jadi bukan mengharapkan, Pak, kalau boleh, supaya ini sebutnya Apa? izin bicara, Pak. Kita kan Iya, silakan. tanggal 16 reses, nanti bahan reses nggak ada. Ini salah satu bahan reses kita kalau ke daerah. Di Komisi 10 DPR RI Kita mendesak. minta supaya ya Iya. tertulis sebagai bahan reses untuk bahan reses yang akan datang, itu aja tegas. Melalui Kemendikbud, kan kita susah kalau minta lihat, biar nanti kan kelihatan di sini Kemendikbud sebagai koordinatornya. Koordinatornya. Iya, melalui Kemendikbud. Kan yang menteri yang bertanggung jawab di dalam dunia pendidikan kan Mendikbud, bukan. Cuman ini Menpan. kepanjangan Pak Ferdi, kalau kemudian harus dikumpulkan di Kemendikbud dulu, kemudian baru ke Komisi 10, nanti kemana aja? Enggak, jadi Kalimatnya kalimatnya gini aja, meminta ke Kemendikbud untuk mengkoordinasikan data-data tersebut untuk disampaikan ke Komisi 10 sebagai bahan reses yang akan datang. Udah. coba ditulis. Komisi 10 meminta Kemendikbud Ristek untuk mengkoordinasikan kepada pihak terkait, ya kan? Untuk terkait Enggak, ini
Kemenpan RB ke ini kan yang sekarang RDP aja, Pak. Enggak, tapi kan masa kita minta, ini kan bukan mitra kita, Pak. Kita mintanya dari Kemendikbud dong. Masa mintanya dari situ. Jadi biar Kemendikbudnya mengkoordinasikan. Kan penjurunya Kemendikbud di sini, Pak. Ya udah, dalam kurung betul, nggak apa-apa. Hmm. Untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang belum terjawab, termasuk perkembangan update data seleksi P3K tahun 2019 dan seleksi 1 juta P3K tahun 2020. Sebagai bahan reses paling lambat, nah yaitu di 12 Juli. Paling lambat tahun 12 Juli. 12 Juli ya. Ya. Oke. Itu minta dikasih bahan reses, boleh aja nggak apa-apa. Iya, sebagai bahan reses kita kan ambil reses. Nanti kalau ke bawah lagi kita ditanya AO bingung lagi. Oh, Sebenarnya bukan bahan reses Komisi 10, bahan reses DPR RI gitu aja. Karena nanti kalau teman lain komisi lain minta juga kita kasih. Ya. data dan jawaban tertulis akan digunakan sebagai bahan reses DPR RI. Sudah, kalimatnya bagus ya, sudah. Selesai. Cukup ya, Bapak Ibu. Setuju ya? Setuju. Sudah.